Kali ini yang akan kita pelajari adalah bagaimana menyimpan sebuah gambar ke dalam dokumen HTML kita. Yang akan kita gunakan adalah tag image atau IMG. Lalu atribut yang harus ada di dalam tag image ini adalah src atau source, di mana kita nantinya akan menyimpan gambarnya di dalam sini. Ya, langsung kita coba saja. Pertama yang akan kita lakukan adalah mengkopikan sebuah gambar ke dalam folder kita ya, foldernya latihan 7, lalu simpan aja. Kalian kopikan sebuah gambar, nggak usah terlalu besar. Ini yang saya punya gambar logo.png seperti ini, ukurannya tidak terlalu besar ya. Kita lihat Sublime Text kita, saya sudah buat file dengan nama image.html, lalu dalamnya struktur HTML standar. Kita akan coba membuat tag img, tekan tab, yang otomatis dibuatkan tag src. Di sini kita dapat menyimpan file gambarnya. File gambar yang dapat kita simpan ada dua. Yang pertama, kita bisa simpan internal resource atau gambar yang kita miliki sendiri di dalam folder tadi ya, atau nanti kita bisa punya eksternal ya. Kita coba satu-satu. Misalnya saya simpan di sini logo.png. Ekstensi filenya harus selalu ditulis dan filenya pastikan ada di dalam folder yang sama. Jika filenya disimpan di folder yang berbeda, relatif URL berlaku seperti di video sebelumnya. Kita bisa simpan nama foldernya misalnya seperti ini. Atau jika ada di luar, di atas foldernya tambahkan titik-titik slash ya. Tapi karena satu folder, kita langsung tulis saja nama file beserta ekstensinya. Hasilnya bisa dilihat seperti ini. Seperti ini ya. Jadi gambarnya langsung muncul. Selain internal resource, yang bisa kita gunakan juga external resource atau yang biasa disebut dengan hotlink. Nah, ini saya tidak sarankan karena gambar yang akan kita ambil itu berasal dari website lain ya. Kenapa saya tidak sarankan? Ada beberapa hal. Yang pertama, jika kita menggunakan gambar dari website lain, itu artinya pada saat user membuka website kita dan gambarnya tampil, itu yang digunakan adalah bandwidth dari pemilik websitenya, bukan bandwidth kita. Jadi curang ya. Yang kedua, kadang-kadang pada saat kita ambil gambar di website yang lain, itu belum tentu gambarnya bebas pakai atau memiliki copyright. Itu jadi saya juga tidak sarankan. Dan yang ketiga, artinya kita bergantung ke website yang lain, sehingga kalau website yang lain tersebut down atau tidak bisa diakses, itu berpengaruh ke website kita, gambarnya juga tidak akan muncul. Jadi hotlink ini tidak saya sarankan ya. Lalu kita akan bahas atribut apa saja yang dimiliki oleh image. Tadi kita udah coba src, karena ini harus ada ya, gambarnya mau ngambil dari mana. Terus yang kedua adalah alt. Alt itu berguna untuk memberikan alternatif teks pada gambar. Contohnya seperti ini. Jika kita menambahkan alt, misalnya saya kasih nama web programming unpas seperti ini. Nah, jika tidak ada masalah dengan gambarnya, maka gambar yang akan tampil. Tapi jika ada masalah dengan gambar, misalnya kita salah menuliskan nama file seperti ini, atau jika gambarnya rusak dan lain sebagainya, yang tampil adalah tulisan ini. Ya, kita coba. Sekarang saya menuliskan logo.pn, saya tidak menuliskan huruf G, sehingga filenya harusnya tidak tampil. Begitu saya refresh, nah ini harusnya tulisan web programming unpas tampil di sini. Tapi sepertinya ada bug di dalam Chrome yang baru ini, sehingga teksnya tidak tampil. Nanti agar tampil, kita harus menggunakan cara lain. Nah, jika di browser lain, misalnya menggunakan Mozilla, saya panggil gambar yang sama, nah ini yang tampil. Jadi yang tampil adalah alternate text-nya. Kenapa di Chrome tidak tampil? Itu karena ukuran tempat gambar ini tidak cukup untuk teksnya, sehingga teksnya tidak tampil. Agar teksnya tampil, kita harus perlebar ukuran dari kotak ini. Ya, caranya dengan menambahkan width pada atributnya. Misalkan width-nya saya ganti jadi 200, satuannya adalah pixel ini. Saya kembali ke Chrome, saya refresh. Nah, sekarang tampil ya. Title digunakan untuk memberikan judul pada gambar. Contohnya begini. Ini saya kembalikan lagi PNG ya, lalu saya hapus atribut lainnya, saya ganti dengan title. Misalnya begini, logo web programming unpas. Kalau kita save, lalu kita kembali ke browser, saya refresh, gambarnya tampil. Nah, title-nya ada di mana? Title-nya ketika kita letakkan kursornya di atas gambar, akan muncul tooltip seperti ini. Selanjutnya ada width dan height, ini untuk mengatur lebar dan tinggi dari gambar. Ya, kita bisa tulis dua-duanya atau kita tulis salah satu saja. Kalau kita tulis salah satu, misalkan saya tulis width-nya saja,
maka height-nya akan berubah otomatis untuk menyesuaikan proporsi gambarnya. Ketika kita tulis dua-duanya, ada kemungkinan gambarnya ketarik. Ya, jadi hati-hati menggunakannya. Untuk menuliskan width dan height, kita bisa menuliskan dua nilai. Yang pertama, jika kita menuliskan angka saja, itu artinya ukurannya berbentuk piksel. Tapi jika kita menambahkan persen, itu ukurannya relatif terhadap halamannya. Misalkan 50% berarti setengah dari halamannya. Ya, kita coba. Ini. Misalkan saya tambahkan width 500. Ini artinya saya ubah lebarnya menjadi 500 piksel. Saya refresh. Nah, maka lebarnya 500 piksel, tingginya akan menyesuaikan agar dia proporsional. Tapi ketika saya ganti tingginya, saya tambahkan tingginya. Misalkan tingginya 1000 piksel seperti ini ya. Ya, nanti gambarnya ada kemungkinan stretch atau tertarik seperti ini. Jadi hati-hati menggunakan dua buah atribut itu. Sebaiknya gunakan hanya salah satu saja. Sedangkan kalau kita gunakan persen, jadi misalkan yang saya gunakan adalah persen. Saya tulis 50%. Ini artinya ukurannya akan 50% dari halamannya. Ya, maksudnya gimana ini? Kalau saya resize browsernya, nah, maka gambarnya akan selalu berusaha sebesar 50% atau setengah dari halamannya. Ya. Kalau saya ganti jadi 100%, maka penuh gambarnya nanti. Saya refresh 100% ya. Saya kecilkan, maka gambarnya akan selalu 100% dari halamannya. Oke, itu jadi cara penggunaan width dan height. Dan yang terakhir adalah bagaimana menggabungkan antara gambar dan hyperlink. Ya, kalau di video sebelumnya kita buat hyperlink menggunakan teks, sekarang kita akan coba menggunakan gambar. Misalnya saya ingin membuat link ketika kita mengklik sebuah image-nya kita gunakan yang tadi saja. Saya akan tulis A, hrefnya saya kosongkan dulu. Lalu di dalamnya saya bisa ketik di bawah seperti ini. Saya punya img, lalu src-nya logo.png, lalu href-nya misalnya. Ya, jadi ketika gambarnya saya klik, maka halaman akan diarahkan ke alamat ini. Ya, hasilnya kalau saya refresh, sekarang gambarnya berupa link. Jadi kalau mouse-nya saya simpan di atas gambarnya, berubah menjadi tangan seperti link. Baik, mungkin itu saja penjelasan mengenai image. Kita ketemu lagi di video selanjutnya. Terima kasih. Saya Sandika Gali.